Bang, nih Bang, kas, pegang dulu. Kasih mulut ya. Jangan benar. Ini buka dong. Buka nih. Malam ini menu kita apa nih? Buka baju. Bukan, nih menu gitu nih, makan gitu nih. Malam ini menunya adalah makanan tradisional. Contohnya ini. Apa tuh? Apa tuh? Ini terbuat dari pisang yang diolah dengan tepung. Jadilah dia goreng pisang. Pisang goreng. Pisang. Pisang goreng. Goreng pisang. Kalau goreng pisang itu untuk menjadikan dia sebuah makanan goreng pisang, dia digoreng dulu. Batu es batu. Nah, batu es batu. Es batu atau batu es? Yang benar tuh es batu sama batu es tuh. Tengok prosesnya dulu. Iya, kalau goreng pisang itu prosesnya kita goreng pisang. Tapi kalau udah jadi itu bentuknya namanya pisang goreng. Gitu. Enggak gitu. Prosesnya digoreng dulu dia. Jadi goreng pisang. Kalau tahu goreng tahu. Mana tempe ada? goreng tempe. Bukan tahu tempe goreng. Tempe goreng. Enggak gitu kawan. Ini tergantung Mana ahli bahasa. Ahli tergantung bahasa. sudut pandangnya gimana. Ahli bahasa. Ini goreng pisang. Kalau kita request goreng pisang 5 kan gitu. Bang lagi apa? Goreng pisang. Betul. Tapi kok udah jadi? Masa goreng pisang? Pisang goreng. Goreng pisang itu prosesnya. Apa tindakan yang kita lakukan untuk menjadikan dia jadi pisang goreng? Sekarang gitu. Gini, Bang, pisang rendam kan enggak nyambung. Iya, enggak ada pisang direndam. Ada direndam. Ngapain bisa direndam? Salah satu makanan tradisional, pisang rendam. Mana ada? Enggak ada. Kawan-kawan nih kadang-kadang ya mohon lah ya. Kiranya ini tahu sagak didebatkan benar-benar. Bukan, maksudnya waktunya udah malam. Nah, ini kan langsung ke topik. Beda perspektif. Tergantung sudut pandang kita melihatnya, gimana prosesnya. Jadi sah-sah saja lah. Kawan-kawan boleh komen pisang goreng atau goreng pisang. Es batu atau batu es. Itu sama dengan pertanyaannya. Mana dulu ayam atau telur? Beda. Gitu. Beda. Nah, ini sama. Beda. Pisang rendam. Beda. Kan tapi pengolahan pisang nih banyak. Selain dari goreng pisang goreng bisa diolah apa lagi? Rendam pisang tadi? Rendam pisang. Pisang kukus. Rebus pisang. Pisang keju. Pisang salai. Pisang selai. Kolak pisang. Betul. Betul kan? Kalau apa bahasa di sini ada kayak jemput-jemput. Jemput-jemput tuh pengolahan gimana itu? Dipotong-potong pisangnya, dicampur pisang yang udah matangnya udah kelewatan. Apa sih matang kelewatan tuh? Matang banget. Kemasaan. Kalau bahasa kampung kemasaan itu dipotong-potong, diremas-remas, dicampurlah dengan bahan-bahan lokal. Intinya makanan tradisional itu kan makanan yang diolah secara lokal. Tidak menggunakan kimia ya. Bukan hanya kimia. Mesin yang teknologi itu enggak ada. Secara tradisional lah intinya. Itu dia. Dia ngodaknya pun manual. Enggak pakai mixer. Karena memang kawan-kawan sensasinya luar biasa. Makanan tradisional tuh enggak akan ditemukan di tempat lain kecuali ada di kampung. Satu di antaranya tadi goreng pisang mungkin ditemui di tempat-tempat lain juga. Nah, tapi ciri khas kampung kita ada makanan tradisional. Apa aja tuh? Satu. Jemput-jemput. Nagasari juga dari pisang. Jemput-jemput itu ya tadi memang enggak ada jual ya jemput. Tolong dekatkan sedikit mic nanti. Udah jauh. Masukkan ya di dalam mulut biar ada megangan. Jemput-jemput ya. Nah, itu jemput-jemput tuh itu simple ya. Simple potong-potong, masuk ke adonan, goreng. Dah. Kata orang kampung tuh digaul jadi satu kan. Digaul jadi satu buat digoreng. Jemput terdiri dari 2 kata. Jemput. Kenapa itu jemput? Karena proses menggorengnya. Jangan salah ya, nanti jembut. Proses menggorengnya betul. Proses menggorengnya itu jemput pakai tangan, masukkan ke wajan atau kuali. Jadilah ada jemput. Bentuknya tuh enggak beraturan. Betul, enggak ada kayak misalnya kayak bakwan contohnya kan udah bulat segala macam. Kalau itu kan enggak pakai cetakan, langsung dia ada. Ya kurang lebih kayak goreng pisang lah nih kan. Pisang goreng nih gitu. Cuma kalau pisang goreng ini akan bentuknya bagus. Ada yang orang bisa pakai model kipas betul, gitu kan saking ya. lebarnya kan. Nah, tapi kalau itu enggak beraturan. Tapi rasanya tetap jadu gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen mau silakan ke kampung kita buatkan tuh. Karena mungkin pisang goreng banyak kita temui. Goreng pisang tadi ini kan.
Tapi pisang goreng yang ada di kampung kita nih karena memang beda kultur, beda tempat, beda rasa. Bahan utamanya sama, pengolahannya beda ya. Beda, pengolahannya beda. Bentuknya pun beda. Juga sama, beda sebenarnya. Dia agak renyah-renyah gimana gitu. Karena memang goreng pisang ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Apa tuh? Nagasari. Nah, itu makanan tradisional yang menurut aku enak banget. Di pagi hari itu enak. Di pagi hari. Karena dia prosesnya dikukus kan. Iya. Dikukus pakai daun pisang. Jangan pakai daun keladi. Gatal. Nyambung ya. Bahan utamanya juga pisang, tepung. Dan itu masih sering kita temui ya. Masih. Nah, kalau mungkin kayak lemper gitu itu udah banyak juga ditemui. Arem-arem. Arem-arem tuh dari nasi ya. Nasi yang biasanya diisi sama sambal tempe ada kayak sayur di dalamnya lah gitu ya Mas. Nah, tapi sekarang udah berubah tuh. Dia pakai plastik ya. Sama enggak tuh yang pakai plastik nasi itu? Beda kalau plastik itu kan lontong, lebih ke lontong kan, ya? Lontong isi sambal atau apalah gitu, sambal udang atau apa. Kalau apa tadi arem-arem itu kan memang dia dibungkus. Kayak lemper dibungkus pakai daun tapi isinya yang berbeda dan bahan bakunya beda. Kalau lemper tuh biasanya serundeng ya kalau orang Jawa nyebutnya tuh. Atau bisa juga pakai abon. Dia juga bahan bakunya kan dia bukan pakai beras tapi pakai ketan sehingga itu yang membedakan dengan arem-arem. Kalau kayak lontong tadi ya mungkin udah familiar lah kawan-kawan kan. Lontong isi sambal udang lah, sambal apalah segala macam. Nah, selanjutnya tuh ada yang masih tuh dibuat saat ini getuk. Getuk itu banyak ternyata olahannya. Nggak hanya dibuat ubi goreng gitu enggak. Tapi ada yang memang udah direbus, kemudian dihaluskan, kemudian dicetak deh. Nah, dicetak model kayak mie tapi dia agak besar, tapi digabungkan gitu. Nah, itu dikasih taburan bukan daun. Kelapa. Kelapa parut, kelapa parut kan. Biasanya kalau kita temui itu makanan tradisional tuh pada acara-acara upacara dan biasanya ada. Atau biasanya selamatan gitu ya, baca doa itu ada tuh. Sehingga menimbulkan ciri khas. Nah, kalau di kampung kita tuh salah satunya kue kap. Roti kap. Itu khas tuh dikeluarkan pada saat musim bukan musim, maksudnya di acara misalnya gawai manten. Pasti ada kap, kue kap, lodar itu. Terus kalau di tempat kita juga ada, kalau ini beda suku biasanya ya. Kalau Jawa tuh biasanya terkenalnya ada dodol. Bahasanya. Kalau di Melayu barang itu kalau di acara besar kan. Kalau di Melayunya mungkin orang nyebutnya cengkaro gitu. Oh iya. Kalau cengkaro itu kan dodolnya orang Melayu gitu kan. Cengkaro. Ya rasanya itu lebih kayak kayak gersang-gersang lah kalau cengkaro ini kan. Kemudian yang jelas dia agak melekat harus ada siap beda. Air putih. Kalau enggak nyangkut dia. Kalau yang udah biasa sih santai aja gitu kan. Yang jelas rasanya kemudian ada nilai filosofinya juga sih. Betul. Ada nilai-nilainya, sejarahnya kenapa ketika acara ini dikeluarkanlah kue ini itu ada semuanya. Kalau ada lagi, kalau Jawa itu ada apa nyebutnya, kalau di sini wajik ya. Ya, wajik. Wajik itu kan kalau kita mungkin kalau di pertimbangan itu kan ada bentuk wajik itu tidak sesuai. Ini kalau ini makanan wajik. Nah, jadi dia kayak ketan dicampur kayak dengan gula merah gitu kan. Nah, jadilah wajik itu gitu. Dan itu biasanya sering keluar gak tuh kalau di momen-momen. Kalau Jawa enggak pernah tinggal lah saya rasa. Wajik. Kalau ada selamatan, ada acara nikahan dan lain sebagainya itu tetap keluar lah kalau wajik. Nah, kebicara kalau bahasanya makanan tradisional ini biasanya balik-balik lagi ke suku gitu ya. Nah, setiap suku tuh punya makanan tradisional dan khasnya masing-masing. Nah, kalau Madura tuh yang tak hilang tuh namanya cucur ya. Cucur, betul. Dia dari momen apa aja cucur Maulid lah terutama. Maulid. Nah, itu melimpah cucurnya. Nah, kalau kita di kampung tuh suka tuh ke situ. Karena memang cucurnya orang Madura tuh lebih berasa ya. Khasnya tuh terasa ya, memang beda dengan ketika yang orang Melayu yang bikin enggak sama dia. Enggak sama. Enggak sama dia rasanya ya. Dia acara apapun ada umpamanya nikahan, memperingati hari-hari besar gitu kan, lebaran juga ada gitu. Apalagi memang acara-acara yang lain ada dia gitu kan, itu tetap ada tuh. Cucur gitu. Dan bahkan teman-teman kalau misalnya di suku-suku yang lain juga pasti ada gitu kan. Mungkin kita enggak sebutkan semua lah gitu kan, ini yang di kampung kita yang ada gitu. Kayak di kampung kita ini pun kayak makanan lainnya lah ya, misalnya kayak lemang, ya kan, kayak lempuk durian, itu juga ada sebenarnya. Di daerah lain juga ada. Ada, tapi di kampung kita pun
Sama juga ada makanan seperti itu, kayak durian diolah jadi tempoyak misalnya, ada cencalo gitu kan. Nah, itu kan bicara makanan tuh banyak di kampung itu ditemui makanan-makanan yang unik gitu ya. Iya. Nah, satu di antaranya tuh kalau kita lagi musim cempedak. Nah, musim betul. cempedak itu bijinya itu bisa dimakan, Ditumbuk. Ditumbuk bisa, direbus juga bisa. Nah, tapi seringnya tuh ditumbuk. Iya. Direbus, kemudian nanti dimakan pakai sambal gitu. Enak tuh. Kalau di sini nyebutnya tuh kayak beton gitu ya. Bahasa orang kampung sini beton. Bukan beton itu ya, yang semen, bukan. Patah gigit-gigit itu kan. Ngeri pula katanya kan, gila gak orang kampung ini makan beton gitu deh kan. Penyebutannya aneh-aneh. Iya. Penyebutannya aneh. Enggak tahu kok di tempat teman-teman penyebutannya apa tuh, biji cempedak tuh. Biji cempedak. Dan bahkan kalau bicara cempedak tadi itu semuanya bisa diolah kan. Betul. Kayak bijinya tadi, kulitnya. Itu kulitnya bisa dibuat apa? Biasanya ada orang nyebut sini kan kulitnya tuh diambil belah dalamnya sih, bukan kulit sebelah luarnya. Mandai ya, dibuat mandai. Itu kan ditumis, dimasak kayak tempoyak kan, difermentasi kan. Jadi barang-barang seperti itu banyak kalau di kampung nih kalau musimnya ya, karena kayak musim-musim buah, musim durian juga ada musimnya, musim cempedak, nangka dan lain sebagainya juga ada musimnya. Kalau di kampung masih kita temui juga makanan tradisional itu kayak peyek. Ya, nah, dan peyek itu udah menyebar luas, tidak hanya di Jawa yang buat gitu di kota kan. Jangan enggak hanya di kampung, di kota pun dah. Bahkan ada. Dan sekarang udah banyak dititip-titipkan di warung-warung tuh peyek itu. Enak banget sih kalau yang pintar buatnya peyek. Peyek pun sekarang banyak variannya kan. Ada peyek yang pakai kacang, ada yang pakai udang, ada juga yang pakai ikan teri, biasanya juga ada. Ada yang gabut pakai ini bayam. Ya, peyek bayam betul. Nama ngasih itu. Intinya memang banyak kreativitas yang bisa dibuat dari hasil alam tempat kita, kampung kita. Itu jadi makanan tradisional gitu, Pak. Bisa jadi itu disajikan untuk sambil nongkrong-nongkrong malam gitu kan. Untuk sarapan pagi biasa orang juga makan kue kan, maksudnya makan kue gitu. Nah, kalau yang kayak roket itu udah umum lah. Nah, tapi kalau olahan makanan tadi kan kita bicara tentang makanan tradisional ya. Kalau olahan makanan lain di kampung tuh banyak. Ada yang namanya orang makan tuh ini, olahan dari kangkung malu. Nah, kangkung malu itu kan biasanya sulit ditemukan di daerah-daerah kota. Tapi kok di kampung kita banyak, mudah ditemukan kangkung malu. Itu hidupnya di pinggir kapuas, sungai. Nah, terus ada gitu yang namanya pakis. Atau sebutan lain ada apa, cumiding. Pakis limbung, lemiding. Nah, itu kalau ternyata di kota itu diikat kecil aja itu harganya 5.000 sikat. Kalau di kampung untuk kita sendiri pun dimakan enggak kenyang gitu. Kalau di sini malah disemprot. Disemprot karena dianggap itu rumput liar ya. Jadi gulma ya kan, mengganggu. Saking melimpahnya. Nah, itu enaknya kalau di kampung tuh, enggak ada sayur, mungkin enggak ada duit gitu kan. Tinggal ke belakang rumah cari daun-daunan dan lain sebagainya bisa diolah lah gitu. Misalnya kayak di kota mungkin yang tahu tuh kalau kayak pucuk-pucuk tuh kan pucuk ubi misalnya. Yang di rumah makan kan banyak. Tapi kalau di kampung nih ada pucuk kuas-kuas lah, ada pucuk apa gitu kan yang bisa diolah dan bisa direbus, ditumis dan lain sebagainya, bisa dimakan gitu. Pucuk ubi ini biasanya dia tumbuh liar juga gitu kan. Ada yang ditanam ada yang dibuang-buang batangnya dia langsung tumbuh. Enak gitu ngambilnya gitu tanpa harus beli kan. Itulah enaknya hidup di kampung ya. Batang ubi dilempar itu. Apalagi kalau kangkung ya, kangkung betul lah itu. Tongkat dan batu jadi tanaman. Itu kan memiliki arti yang dalam tuh ya. Dalam itu memang ada sejarahnya tuh, memang katanya tongkat yang dilempar tiba-tiba jadi tanaman. Contohnya tadi itu kan kayu ubi dilempar. Anggaplah dia tongkatnya kayu ubi. Hidup. Saking apa namanya, suburnya tanah. Tapi jangan salah lempar tongkat. Nanti tongkat kayu belian ya enggak jadi apa-apa. Dipukul orang lah. Pakai tongkat besi kan. Nah, bicara makanan gitu, di kampung kita tuh ada juga olahan dari tepung sagu gitu. Tepung sagu lempeng. Ada yang dijual di toko-toko tuh apa sih namanya, roti sagu kali ya. Kue sagu ya. Kue sagu. Nah, itu kita juga merasakan gitu, meskipun kita tak tinggal di daerah Papua gitu ya. Nah, lempeng juga itu sering dibuat lempeng gitu, lempeng sagu. Bahkan mitosnya tuh kalau ada lempeng, kalau di kampung lah ya, kalau ada lempeng yang disajikan, kalau enggak dimakan itu bisa menyebabkan kempunan, orang bilang. Pamali lah ya, bagus ya. Pamali.
harus dimakan dia, dijamah gitu. Biar dikit. Nah, inilah kayak kopi gitu ya. Kan ada nilai-nilai filosofi itu. Iya, betul. Lempeng tuh terutama tuh. Kampunannya kuat katanya. Itulah kalau di kampung ya, kalau di kampung tuh memang masih menjaga nilai-nilai tradisional itu kan. Sehingga kalau ada bahasa Kemponan, bahasa apa dulunya gitu kan. Iya. Nah, tapi satu yang lebih keren di tempat kita tuh ada makanan memang ciri khas dari kampung kita yang menjadi olahan dan menjadi brand. Itu olahan dari ubi yang kita sebut itu kerupuk Sandora. Ini betul. Ini betul. Bukan. Udah lain. Bang Ardian tuh mic-nya suka lupa. Sandora. Suka lupa mic-nya. Ingat saya, Bang. Betul. Kerupuk Sandora itu memang olahan dari ubi. Iya. Dan itu terkenal bahwa itu dari kampung kita. Kerupuk Sandora itu banyak. Dari jahe Siliwangi. Sekarang udah berkembang ya. Banyak ya jahe. Minuman saset tuh dari jahe gitu kan. Dan pengolahannya juga udah modern, udah keren. Nah, cuma balik-balik lagi pasaran tak ada. Iya. Itu yang menjadi kendala kan. Itu yang menjadi kendala. Apa intinya itu kan kadang-kadang itu untuk konsumsi skala rumah tangga. Ya, skala rumah tangga. Yang penting kita sehat intinya kan gitu. Dah dia. Dari kampung nih juga ada apa kayak rengginang gitu kan. Rengginang. Makanan-makanan khas lah ya maksudnya. Dan mungkin di tempat-tempat lain juga ada sih. Tapi kalau di kampung kita itu tuh jadi makanan tradisional juga gitu salah satunya. Dan sebenarnya kalau di kampung masih banyak kita temui itu ya makanan-makanan tradisional gitu. Selain yang umum kayak tadi pisang goreng, kroket, nah itu risoles gitu ya. Itu bisa ditemui di kota, kalau di kampung nih itu makanan tradisional. Karena apalah ya sumber daya tuh ada semua. Betul. Disediakan di bumi itu lengkap. Tinggal bagaimana kita mencari tahu. Maksudnya tuh ini bisa diolah jadi apa. Nah, kemudian tidak hanya sekedar makanan tradisional kalau di tempat itu, bahkan obat tradisional pun ada gitu. Yang masih jadi turun temurun dan dipercaya itu ampuh. Kalau dulu itu kan gimana kalau dulu? Kalau dulu itu kan biasanya kalau kita demam itu pakai apa namanya? Itu biasa. Kalau demam itu yang lebih familiar saya ingat tuh kalau bayi lah. Kalau pas demam itu pakai cocor bebek. Ditempel di kening untuk menurunkan panas. Betul. Nah itu biasa saya pernah pakai cucur bebek itu untuk ini sakit gigi. Ditumbuk dulu langsung dingin memang. Dingin. Ngapain Anda pakai es gitu ya? Beda dulu kan tidak ada kulkas ya mungkin. Bukan langka gitu memang tak ada kan? Bukan lagi langka memang tak ada. Banyak dia. Sebenarnya kalau kita bicara makanan tradisional kembali lagi tadi itu sebenarnya bahan bakunya tuh sama gitu Bang. Cuma di kampung dan di kota cara ngolahnya tuh berbeda-beda gitu. Contoh kayak tadi kayak ubi itu kan, selain pucuknya bisa diambil, buah ubi itu kan biasanya diolah kayak kalau di sini nyebutnya apa ya, bom gitu ya. Selain tadi getuk kan ada bom tuh cuma ubi ditumbuk kan, direbus, ditumbuk, setelah itu baru di penet-penet dikasih gula merah digoreng gitu. Nah itu udah jadi makanan gitu, makanan tradisional yang bisa dijualkan gitu di masyarakat kita gitu. Sehingga orang biasanya punya kayak getuk gitu ya. Getuk, tapi kan getuk ini ada versi yang tadi Bang Jermiko sampaikan gitu kan. Ada getuk goreng gitu kan. Padahal sama gak ubi gitu. Kayak jenis klepon dia ya. Klepon itu kan ada klepon ubi, ada juga klepon dari apa ya? Kalau klepon ketan. Ketan. Ada kan ketan, ada ubi gitu. Dan itu yang orang-orang penjajah itu ketipu dia. Ketika makan itu mancrit. Ada bom dalam. Kan. Bahkan ada kisah tuh orang Jepang sampai bingung. Bagaimana lubang gula merah itu bisa masuk? Padahal ada lubang. Tiba-tiba digigit keluar deh, mancrit dia kan. Alkisah itu, alkisah. Iya, inilah uniknya kita kehidupan di kampung. Ini kalau kita bicara makanan ya, belum yang lain-lainnya masih banyak. Nanti di part-part berikutnya lah kita ceritakan yang lainnya. Nah teman-teman yang di daerahnya punya makanan tradisional, belum dulu. Boleh belum enggak? Udah berapa menit tadi? Masih mau. Boleh disepil di dalamnya kan, nanti di komen, nanti mungkin kita bisa bahas gitu. Ada enggak di tempat kita kan kayak gitu? Iya. Masih banyak modal lewat. Oke, guys, cukup.